Baik, ketemu lagi dengan saya admin Arizal Firman. Saya yang lebih jin dulu. Gini yang belakang ya. Kemudian Pak Bun. Gen. Kemarin kan kita sudah sempat membahas nih ya, dengan perbedaan transmisi data yang lama dan yang baru single chipset. Itu kan di grafik ya, kemarin kan fokus di grafik nih ketika nggak tampil di layar monitor. Pengalaman saya itu ada juga di memori ya. oh ya, Memori atau RAM yang bisa juga bermasalah. iya. Itu bagaimana, Yang? Oh ya, begini ya. Okay. Kalau ada suatu PC kemudian tidak mampu menampilkan gambar di monitor, dan terlihat itu PC-nya sendiri itu nyala, ya, nyala. Terlihat di lampu powernya, lampu LED power dan LED hard disk-nya itu nyala. Berarti dia bekerja, tapi tidak ada tampilan di layar monitor. Kalau yang kemarin itu kita umpamakan itu adalah grafisnya. Grafisnya bermasalah. Nah, sekarang pengalaman saya, itu katanya kebanyakan memori. Memori, betul. Iya, benar. Jadi ceritanya begini ya. Andaikan ini saya batasi gini, voltase masukan listrik ke PC itu normal. PSU normal, ya. Kemudian monitor normal, kabel monitor normal, semuanya normal. Grafis? Ya, grafis normal. Nah, kayak begitu ya. Nah, sekarang orang biasanya menduga, oh itu apa RAM-nya. Ya. Nah, makanya seringkali dia RAM-nya ini akhirnya dibersihkan nih kaki-kakinya kayak begitu, ya. Kemudian dipasangkan. Kalau dia normal, oh iya ini karena kotor aja. Nah, bagaimana kalau misalnya gini, ditancapkan tetap seperti itu, padahal sudah dibersihkan. Kemudian RAM ini dicobalah di komputer lain, ternyata dia normal. Dia hanya bermasalah di komputer tersebut. Yang tadinya nggak bermasalah, kini bermasalah. Nah, ini penyebabnya apa? Ya, itu ya. Ya, betul. Nah, orang biasanya akan menyebutkan langsung motherboard seperti itu. Iya. Lalu, ganti dong motherboardnya begitu ya. Tapi bagaimana kalau begini? Dicek di slot-slotnya ini ternyata normal. Ya, diteliti gini, nggak ada yang konslet, nggak ada yang apa ya. Kemudian bas-basnya ini dicek, nggak ada yang putus, nggak ada yang mana. Kalau begitu kerusakannya itu sebenarnya di mana? Kalau di motherboard. Kalau pada komputer yang sistem lama semacam ini yang biasa digunakan pada komputer Core 2, Core 2 kuat ya, Core 2 Extreme, Pentium 4, Pentium D atau yang sebelumnya kayak begini, maka di sini kemungkinan rusaknya itu di chip not breed. Ini loh, ini sebentar ya. Nah ini loh, di chip not breed ini loh. Oh ya. Di dalam chip not breed ini ada memory controller. Ini pengatur keluar masuknya data ke dalam memori. Dia ini yang bertugas untuk mengatur keluar masuknya data ke dalam memori. Jadi contohnya ya, data input baik itu dari keyboard, mouse atau dari hard disk, SSD dan sebagainya, pada dasarnya dia akan dikirim ke Notebreed. Kemudian dikirim ke Notebreed dan diterima oleh memory controller yang ada di Notebreed. Barulah kemudian dimasukkan ke RAM. Kalau data itu akan diambil, misalnya akan diolah di CPU, maka data itu oleh memory controller ini diambil dari RAM, kemudian dikirim ke CPU. Hasilnya akan dibalikan ke memory controller dan disimpan lagi ke RAM. Jadi di sini memory controller ini bertugas untuk mengendalikan keluar masuk datanya dari memori maupun yang menuju ke memori ke RAM. Iya. Nah, di sini kalau tadi RAM-nya nggak masalah, semuanya nggak masalah, ya sudah. Orang kalau bilang motherboard, kalau begitu di mana? Ya karena di slotnya tadi sudah dicek normal, bas-basnya nggak ada yang rusak. Ya kemungkinannya di Notebreed ini. Solusinya ganti motherboard. Umumnya gitu. Ya, atau servis bisa ya? Ya kalau mampu ya silakan. Berarti kalau servis ya ini ganti Notebreed-nya ini. Tapi itu sulit ya. Sulit sekali ya. Lebih baik kita ganti motherboard. Nah, mari kita lihat pada komputer yang lebih modern, di mana dia chipsetnya sudah tidak menggunakan chipset konvensional yang memiliki Notebreed dan Notebreed. Dia sudah single chipset. Contoh yang untuk Core 3, Core 5, Core 7, Core 9 dan lain-lainnya itu. Nah, seperti ini gambarnya. Ini contohnya, contoh motherboardnya. Jadi dia single chipset
chipsetnya cuma satu semacam ini. Nah, memory controller kalau pada komputer yang lama itu ada di chipsetnya, sekarang dialihkan ke prosesornya, ke CPU-nya ke sini. Ini saya gambarkan di sini. Oh ya. Nah, sekarang begini seperti tadi. Semuanya normal, mulai dari power supply normal, ya semuanya normal deh. Sampai monitor, kabelnya, ya, memorinya sendiri dicek udah normal di komputer lain. Nah, kemudian mengapa tidak tampil di layar monitor? Nah, gampang aja kalau semuanya sudah nggak kayak gini, ya udah memory controller yang ada di CPU itu yang mungkin bermasalah gitu. Iya. Karena di situ dia nggak bisa ngambil data dengan baik ke situ kan. Betul. Nah, akibatnya tidak tampil di layar monitor tadi. Jadi solusinya kalau mau ganti adalah mengganti CPU-nya. Kayak begitu. Jadi berbeda. Jadi kalau orang tidak paham alur transmisi data di sini, akan ngomong selalu, oh ganti itu motherboardnya, seperti itu. Iya. Dia bisa jadi semacam itu. Padahal di sini enggak, justru di sini. Ya. Tapi juga bisa terjadi di motherboard juga loh ya. Misalnya yang rusak tadi di sini ya, di apa? Slot-slotnya ya. Iya. Mungkin ada yang konslet atau apa, bus-busnya ini ada yang putus atau apa gitu ya. Tapi itu jarang lah terjadi. Iya. Nah, di sini ada dua metode untuk menentukan mana yang bermasalah. Kalau kita memahami perbedaan teknologi yang lama dengan yang baru, kita bisa mengambil kesimpulan dengan tepat. Iya. Ini gunanya kita memahami teori-teori yang apa namanya saintifik ya. Iya. Begitu. Jadi nggak try and error ya. Betul. Karena yang saya tahu itu banyak lah orang-orang melakukan perbaikan itu dengan cara try and error. Iya. Coba itu bahaya loh ya. Kemarin sudah saya sebutkan, perlu disebutkan lagi. Monggo yang. Ini ya. Kalau kita main coba-coba itu bisa berbahaya. Saya berikan contoh aja ya kasusnya. Saya ulang kembali deh yang kemarin itu. Bagaimana misalnya di sini ya, saya pakai contoh CPU aja, itu yang paling sering terjadi. Kalau CPU-nya nggak cocok dengan motherboard-nya, apa yang terjadi? Nah, ini perusahaan Intel ya dan perusahaan lainnya. Coba cek di situsnya dia. Dia menyebutkan begini. Use of unsupported processor can result in improper operation or damage to desktop board or processor or reduce product life. Artinya apa? Kalau Anda memasangkan prosesor yang tidak didukung oleh motherboardnya ini, maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama, dia nyala tapi operasionalnya tidak benar. Misalnya sering hang, lambat, sering restart, dan lain sebagainya. Kemudian kemungkinan kedua, merusak motherboardnya. Jadi motherboardnya memang rusak. Yang ketiga, merusak CPU-nya. Dan yang keempat adalah reduce product life, yaitu mengurangi umur pakai. Jadi tadinya harusnya tahan 10 tahun, ya cukuplah setengah bulan kayak begitu. Waduh. Iya. Jadi makanya jangan melakukan try and error. Lakukan semuanya itu secara saintifik berdasarkan teori. Makanya kuasai pelajaran-pelajaran yang teoritik yang semacam ini, yang sering ini mengatakan fundamental. Iya. Yang dasar, yang paling dasar. Oke. Ya, yang Blangkon mungkin sampai di sini dulu. Perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Jangan lupa simak terus bersamaan kita di video reguler ya. Saya admin dan yang Blangkon. Ada, bye-bye.